Halo, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Gorifridus Ronald Lemas, NIM 2503040058. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik semester 2. Di sini dalam podcast kali ini saya akan mencoba mengelaborasikan tentang tema yang saya bahas pada kesempatan ini, yaitu ekonomi politik pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur atau di NTT. Jadi, ekonomi politik pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur atau NTT ini merupakan kajian yang membahas bagaimana kebijakan pemerintah, distribusi anggaran, kekuasaan politik, serta pengelolaan sumber daya ekonomi saling berhubungan dalam proses pembangunan daerah. Dalam konteks NTT itu sendiri, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengenai bagaimana pemerintah mengatasi kemiskinan yang begitu tinggi, angka kemiskinan yang terjadi ke provinsi Nusa Tenggara Timur, lalu ketimpangan wilayah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta tantangan geografis sebagai provinsi kepulauan. Oleh karena itu, pembangunan NTT selalu berkaitan dengan persoalan politik, anggaran, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta upaya menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat. Secara mikro, kondisi ekonomi di NTT dalam beberapa tahun terakhir itu sangat-sangat memberikan dampak positif berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ekonomi di NTT pada triwulan 1 tahun 2006 itu tumbuh sebesar 5,32% atau year on year. Agar angka ini dia akan menunjukkan peningkatan yang sangat cukup baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nilai produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga pelaku mencapai Rp 37,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp 20,42 triliun. Tentu pertumbuhan tertinggi ini berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 26,22%. Hal ini akan menunjukkan kuatnya pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Ketika kita merujuk pada atau melihat data BPS yang ada di Nusa Tenggara Timur, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tentu persoalan utama yang masih dihadapi di NTT adalah tingginya angka kemiskinan dalam berbagai laporan pembangunan nasional. Di NTT dia masih termasuk salah satu provinsi di mana tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka kemiskinan ini dikisarkan 19,96%, yang berarti hampir dari 5 penduduk masih 1 dari 5 penduduk masih hidup dalam kondisi miskin. Kondisi ini akan memperlihatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Lalu hal ini dia akan menunjukkan atau menjadi salah satu simptoma dalam ekonomi politik pembangunan di NTT, karena muncul pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut. Itu salah satu pertanyaan yang cukup berat untuk kita jawab. Namun dan ini tentu
sendirinya muncul karena pertanyaan ini muncul tentu kita melihat realita yang terjadi di lapangan atau di masyarakat sekarang. Lalu fenomena kita dapat melihat secara nyata peran perkembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo dalam beberapa tahun terakhir. Labuan Bajo berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, dan bukan hanya Indonesia tetapi juga bahkan dunia, yang mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menginvestasikan anggaran besar untuk membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, kawasan waterfront, serta pengembangan bandara. Jumlah wisatawan meningkat dan investasi hotel terus bertambah. Dari sudut pandang ekonomi, kondisi ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTT. Hal ini terlihat dari sektor akomodasi dan makan minum yang menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006. Namun dalam perspektif ekonomi politik, muncul persoalan mengenai distribusi manfaat pembangunan. Itu banyaknya investasi pariwisata berskala besar dimiliki oleh investor dari luar daerah. Sementara itu sebagai masyarakat lokal masih bekerja pada sektor informal dengan pendapatannya relatif rendah. Akibatnya meskipun nilai ekonomi pariwisata meningkat, tidak seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang sama atau utilisasi yang sama. Kondisi ini akan menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan. Selain masalah distribusi manfaat pembangunan, NTT juga menghadapi persoalan besar dalam bidang fiskal daerah. Sebagian besar daerah di kabupaten dan kota di NTT masih memiliki pendapatan hasil daerah atau PAD yang relatif rendah, sehingga sangat bergantung pada dana yang transfer dari pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran atau penyesuaian dana transfer, maka berbagai program pembangunan daerah dapat terganggu dalam perspektif ekonomi politik. Kondisi ini dia akan menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keputusan politik fiskal pemerintah pusat. Akibatnya pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan. Persoalan lain yang sangat menentukan pembangunan NTT adalah kondisi geografis wilayah yang terdiri dari sekitar 653 pulau. Karakter wilayah kepulauan menyebabkan biaya logistik yang menjadi sangat tinggi. Distribusi barang, bahan bangunan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok membutuhkan biaya transportasi yang sangat besar karena harus melalui jalur laut. Akibatnya dari disparitas harga antara wilayah. Harga kebutuhan pokok ini di wilayah terpencil seringkali lebih mahal dibandingkan di kota. Misalnya di Kabupaten Barat Timur tentu berbeda harganya di Kupang. Di kota Kupang tentu dia harga komoditinya sangat-sangat berbeda. Kondisi ini dia akan tentu dengan sendirinya dia akan menghambat terhadap pembangunan ekonomi karena dia akan meningkatkan biaya hidup yang cukup tinggi terhadap masyarakat dan daya produksi usaha. Masalah konektivitas ini dia juga akan mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan, dengan di beberapa wilayah terpencil menuju sekolah, fasilitas kesehatan terbatas. Ketika cuaca sekolah dan fasilitas kesehatan masih terbatas, tentu cuaca buruk terjadi, transportasi sering terganggu, sehingga distribusi logistik pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di NTT. Dalam konteks ekonomi di NTT, sektor ekonomi
yang masih memberikan kontribusi dalam struktur ekonomi di NTT. Sektor yang masih memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kontribusi sekitar 28,34% terhadap PDRB. Data ini dia akan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di NTT dia masih menggantungkan hidupnya pada sektor primer. Lalu masalah yang terjadi di NTT ini adalah bagian dari komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Artinya dapat kita simpulkan di NTT belum bisa mengelola komoditas ini untuk menjadi bahan setengah mentah. Itu salah satu pengaruh. Kita bisa melihat pengaruh dari efek pendidikan, karena ketika kita memberikan atau komoditas kita untuk kita kelola dulu baru jual, tentu ini ada perbedaan nominal atau harga di sana. Karena kita menjual mentah, tentu juga harganya juga bervariasi, tidak selamanya rata, tidak atau seimbang, tidak. Nah, lalu sebagai contoh, petani jamu mente di berbagai daerah menjual hasil panennya tanpa proses pengelolaan lebih lanjut. Nah, begitu pula dengan rumput laut di berbagai hasil pertanian lainnya. Nilai tambah terbesar justru beroleh dari industri pengelolaannya yang ada di luar daerah. Karena itu pemerintah terus mendorong program hilirisasi ekonomi agar proses pengolahan dilakukan di dalam daerah sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat lokal pada umumnya. Dalam sektor kelautan, NTT memiliki potensi yang sangat besar karena wilayah lautannya jauh lebih luas dibandingkan daratan. Pemerintah daerah mulai mendorong konsep ekonomi biru yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Daerah seperti Rote, Tendau, Alor, dan Lembata yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan budidaya rumput laut. Akan tetapi keterbatasan teknologi, fasilitas penyimpanan ikan, akses pasar dan modal usaha masih menjadi hambatan utama yang menyebabkan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Atau bisa kita katakan inilah masalah pokok sehingga meskipun banyak penghasilan petani misalkan seperti di Tendau tadi, kalau bahkan memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, percuma ketika pemerintah tidak mendukung segala kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Tentu percuma banyak ikan ketika nelayannya tidak ada. Habis itu ada nelayan tapi alat atau prasarananya tidak mendukung, sehingga membuat para nelayan sangat-sangat mendapatkan dampak yang kurang bagus. Itu menurut saya, itu menurut persepsi saya. Selain persoalan ekonomi, NTT juga menghadapi tantangan besar dalam bidang sumber daya manusia. Itu masalah stunting, masalah kualitas pendidikan, dan kesehatan masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dan perspektif ekonomi politik, pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan di video podcast kali ini. Jika ada kesalahan dari penjelasan dari saya atau penyampaian materi dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.